Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tahapan komunikasi terapeutik. Kalau di sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang happy relationship, secara tidak langsung teman-teman sebenarnya sudah mempraktekannya. Sebelumnya di penjelasannya seharusnya sebelum ada tahap komunikasi terapeutik ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang teknik komunikasi terapeutik itu bagaimana, karena itu saling berkesinambungan. Tapi tidak masalah ketika teman-teman mendapatkan materi ini terlebih dahulu. Oke, di dalam tahapan atau fase hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan klien, ada 4 fase, yakni fase prainteraksi, fase orientasi, lalu fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Ya, secara langsung teman-teman juga sudah mempraktekkan ini, yakni ketika di skill lab, gitu ya. Seharusnya teman-teman kan sudah masuk ke rumah sakit juga. Mungkin sebenarnya kalau tidak ada corona ini, gitu ya, teman-teman sudah ke rumah sakit dan sudah mempraktekannya. Nah, jadi di materi kali ini justru lebih memperdalam lagi terkait dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan, gitu ya. Setelah ini akan saya jelaskan masing-masing fasenya. Nah, di fase prainteraksi, fase ini adalah berisi fase persiapan. Persiapan apa saja? Persiapan alat, kemudian persiapan diri kita sendiri sebagai seorang perawat. Nah, di sini sudah dijelaskan gitu ya, di mana persiapannya adalah termasuk kita sebagai seorang perawat mengeksplorasi perasaan, kemudian fantasi, bayangan-bayangan apa yang akan terjadi nanti ketika bertemu dengan pasien, kemudian ketakutan apa yang terjadi di kita, kemudian kita explore dulu, kita siapkan dulu, gitu ya. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan kita supaya ketika sudah di depan pasien, we are ready to face the patients, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika di fase prainteraksi ini, perawat juga mendapatkan data tentang klien, gitu ya. Kalau misalnya ini pertemuan pertama untuk bertemu dengan klien, alangkah baiknya kita harus tahu semua tentang klien, gitu ya. Jadi historinya klien, riwayatnya klien, kita bisa mencarinya di medical recordnya pasien, gitu ya. Kemudian nanti ketika di fase selanjutnya bisa kita validasi dari data yang sudah kita dapatkan. Kemudian perawat juga bisa bertanya pada dirinya sendiri bagaimana mengukur kesiapan. Kita bertanya pada kita sendiri, apakah kita sudah siap, apakah kita sudah yakin, itu juga perlu dilakukan ketika fase prainteraksi. Gitu ya. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah menjadi perawat, proses ini, setiap fase ini akan terlewati dengan natural gitu ya. Tapi pastikan semua fase ini terlewati. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita sendiri di fase prainteraksi, seperti apakah yang akan saya tanyakan saat bertemu dengan pasien nanti, gitu ya. Saya akan membahas apa saja, saya akan menanyakan apa saja, saya akan menggunakan kalimat seperti apa, gitu ya. Jadi ketika di fase prainteraksi, kalau kita sudah dapatkan data tentang klien, misalnya kliennya adalah lansia, maka saya harus menggunakan kata seperti apa. Atau ketika nanti setelah membuka medical record, kita tahu pasiennya berpendidikan S2 misal, kemudian dia orangnya di kesehatan pula, atau dia seorang perawat juga, atau dokter juga, maka mungkin kalimatnya akan berbeda ketika kita bertemu dengan pasien yang pendidikannya misalnya SD, kemudian tidak ada background kesehatan, mungkin kan kalimat yang akan kita gunakan akan berbeda. Kemudian bagaimana respon saya selanjutnya terhadap pasien ketika direspon ini, gitu ya. Kemudian apakah ada pengalaman sebelumnya, interaksi sebelumnya dengan pasien tersebut yang tidak mengenakan, lalu saya harus bagaimana, ya. Kemudian bagaimana tingkat kecemasan saya sudah betul yakin nih, atau kok saya masih ragu-ragu ya. Nah, itu perlu kita tanyakan pada diri kita, we need to yakinkan diri kita dulu, selesaikan masalah kita dulu, intinya gitu ya. Jadi ketika pasien kita sudah siap, sudah ready, sudah cantik gitu ya, ketika berkomunikasi sudah lancar, tidak bingung, tidak stuck, diam gitu. Lalu di fase selanjutnya adalah fase orientasi atau fase introduction ya. Ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang tujuannya merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase interaksi ini, perawat mulai hubungan dan membina hubungan saling percaya ya. Jadi ketika di awal kalau persiapannya sudah bagus, maka kita harapannya pasien itu akan percaya pada kita, karena ketika di awal hubungan saling percaya itu penting gitu ya.
Kemudian di fase orientasi ini kita validasi data dari apa yang sudah kita dapatkan. Terkait keluhan, data pasien, biasanya kita menanyakan untuk keamanan dan keselamatan pasien, disebutkan nama dan tanggal lahir bapak atau ibu, lalu dicocokkan dengan gelangnya. Itu ada di fase orientasi ini. Kemudian merencanakan kontrak atau kesepakatan terhadap apa yang akan dilakukan. Baik Bapak, nanti saya akan melakukan pengambilan darah. Nanti waktunya 15 menit, begitu contohnya. Yang selanjutnya, ada kegiatan penting yang harus terlewati di fase orientasi. Yang pertama, berikanlah salam terapeutik. Ya, salah satu contohnya adalah Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ya, atau kalimat lain disesuaikan dengan pasien. Misalnya pasiennya tidak beragama Muslim, maka tidak mungkin kita menggunakan Assalamualaikum. Begitu ya. Kemudian, evaluasi dan validasi perasaan ketika di fase orientasi itu juga penting. Bagaimana kabar ibu hari ini, atau bagaimana kabar bapak hari ini, atau kalau anak-anak bagaimana kabar adik hari ini gitu ya. Nah, kemudian melakukan kontrak hubungan dengan klien, merupakan kontrak dengan tujuan, interaksinya apa, kemudian kontrak waktu dan kontrak tempat. Baik Bapak, karena saya akan melakukan pengambilan darah, nanti dilakukan di ruang ini, waktunya sekitar 15 menit. Apakah ada yang bisa ditanyakan sebelum, atau apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Baik, apakah Bapak sudah siap? Begitu. Contohnya itu adalah kegiatan yang wajib atau hal-hal yang penting dilakukan ketika di fase orientasi. Selanjutnya adalah fase kerja. Di fase kerja ini merupakan fase yang paling penting karena menyangkut bagaimana kualitas hubungan perawat dan klien dalam asuhan keperawatan. Ya, jadi misalnya contoh fase kerja adalah tadi ketika akan melakukan pengambilan darah, maka proses pengambilan darah di sepanjang proses 15 menit pengambilan darah itu adalah fase kerja. Di dalam fase itu kita juga tetap harus melakukan komunikasi pada klien, bukan berarti kita hanya melakukan tindakan, tapi komunikasi tetap harus dilakukan. Nah, perlu kita ingat bahwa komunikasi tidak hanya secara verbal atau kita omongkan, tapi non-verbal, bagaimana gestur kita, bagaimana cara kita memasukkan jarum, bagaimana cara kita posisi kita, itu juga bagian dari komunikasi. Dan itu ada di fase kerja dan sangat penting, gitu ya. Kemudian di fase ini akan diterapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik. That's why kenapa di awal tadi saya menyebutkan teman-teman nanti akan melewati atau memperoleh dulu materi terkait dengan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Salah satu teknik komunikasi terapeutik adalah misalnya listening, mendengarkan. Nah, nanti akan ada banyak teknik. Nah, itu akan banyak digunakan ketika di fase kerja ini. Gitu ya. Misalnya kita mendengarkan keluhan klien ketika akan melakukan fase kerja, contohnya gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fase terminasi. Ini adalah fase terakhir di dalam tahapan komunikasi. Nah, ketika teman-teman biasanya tuh di akhir setelah melakukan suatu tindakan kan, baik Bapak, saya sudah selesai melakukan. Bagaimana perasaan Bapak? Teman-teman melihat respon pasiennya bagaimana kan begitu ya. Kemudian teman-teman melakukan kontrak. Baik Bapak, nanti 2 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan terapi obat misalnya. Itu adalah bagian dari fase terminasi. Jadi bagaimana di sini adalah perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilannya terhadap tindakannya. Lalu perawat juga melakukan tindak lanjut. Ya, lalu tadi ada kegiatan penting yang harus ada di fase terminasi yang harus teman-teman lewatin. Yang pertama adalah bagaimana melakukan evaluasi baik subjektif dan objektif. Ya, subjektif adalah evaluasi yang klien ucapkan, tapi kalau objektif adalah dari klien kita observasi apa itu responnya, kita catat. Ya, kemudian kita juga melakukan merencanakan tindak lanjutnya, lalu kontrak dengan klien untuk pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini jadi fase-fase ini tuh harus terlewati gitu ya, karena bagian yang penting, terutama apalagi pada pasien yang gangguan jiwa gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui setiap fase atau setiap tahapan komunikasi terapeutik ini dilakukan untuk setiap komunikasi terhadap pasien, dari perawat ke pasien, tidak hanya pada pasien jiwa gitu ya, untuk perhatian. Jadi tidak hanya untuk pasien jiwa, tapi semuanya gitu ya. Tapi terutama untuk kontrak dengan pertemuan selanjutnya itu sangat penting sekali, lebih penting gitu ya ketika menghadapi pasien jiwa, karena
apa namanya untuk apa sebagai guideline kalau masih ada pertemuan selanjutnya kita mengingatkan pasiennya ya. Oke. Kemudian ini adalah salah satu contoh evaluasi subjektif dan objektif yang bisa kita lakukan pada fase terminasi ini. Ya, contohnya adalah bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi tentang masalah yang ibu hadapi. Ini contohnya pada pasien jiwa. Ya. Kemudian coba bisa ibu sebutkan masalah yang ibu hadapi terkait dengan keluarga ibu. Gitu ya. Jadi kayak kesimpulannya. Ya, kalau objektif bisa kita lihat, oh pasiennya sudah tidak tampak murung, atau oh pasiennya tampak sedikit kesakitan karena baru kita masukkan obat misalnya, gitu. Atau pasiennya tampak lega gitu ya setelah kita berikan massage pada bagian yang nyeri misalnya, gitu ya fase. Jadi subjektif dan objektif. Kalau subjektif yang dikatakan, kalau objektif yang diperlihatkan oleh pasien. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut tadi ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan setelah pertemuan itu? Kemudian bagaimana cara kita mengucapkan? Contohnya di sini adalah, baik Ibu, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kemudian tidak terasa bahwa waktu kita sudah berlangsung 19 menit. Rencana selanjutnya setelah ini adalah apa? Tapi ini tidak saklek bahwa kata-katanya harus seperti ini. Saya rasa teman-teman semua paham bagaimana menyampaikan sesuai dengan keluasan, sesuai dengan kenaturalan. Gitu ya. Jadi kalau harus seperti ini, nanti ketika teman-teman ke pasien tidak akan natural gitu. Tapi kalau berjalan senatural mungkin, pasti akan jauh lebih enak didengar dan diterima oleh pasien. Gitu ya. Jadi intinya adalah di situ kita mengungkapkan pertemuan sudah selesai, lalu apa tindak lanjut, apa rencana selanjutnya gitu ya. Jadi kata-katanya tidak harus seperti ini. Ini hanya berupa contoh sebagai guideline gitu ya. Oke, saya rasa kalau untuk tahapan cukup sederhana gitu ya. Kalau saya simpulkan di dalam tahapan ini ada apa? Bagaimana tahapan prainteraksi, tahap persiapan, baik tahap persiapan diri kita sendiri maupun apa namanya alatnya gitu ya. Kemudian fase prainteraksi, fase orientasi, di mana itu tahap persiapan ketika bertemu dengan klien, gitu ya, bukan persiapan tapi awal bertemu dengan klien, ada hubungan saling percaya, kemudian validasi data, gitu, kemudian yang selanjutnya adalah fase kerja, gitu ya, udah mau fase terpenting, fase di mana tujuan kita harus tercapai berdasarkan fase kerja itu dan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah fase terminasi. Yang harus terlewati di fase terminasi adalah evaluasi subjektif, objektif, lalu rencana tindak lanjut. Jadi intinya sesederhana itu. Harapan saya nanti setelah ini kita bisa praktek betul-betul gitu ya, betul-betul bisa terlewati step demi stepnya. Jadi nanti ketika menjadi perawat itu menjadi hal yang biasa untuk teman-teman, tapi tidak melupakan satu stepnya karena setiap stepnya adalah menjadi bagian penting untuk apa namanya tujuannya nanti efektif atau tidak ya komunikasi kita terhadap pasien. Gitu. Baik teman-teman, untuk video kali ini penjelasan tentang tahap komunikasi terapeutik saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan melalui elemen